Tapi ada apa depan mata saya sendiri kayak gitu, tanpa media apapun keluar paku. Lu pernah lihat? Pernah lihat bro. Balik lagi di Sastrawan Gagal, salah satu channel yang membahas apapun sesuatu yang lagi viral akhir-akhir ini. Karena emang channel kita makin sini udah makin gak jelas kayaknya. Anjing dah. Bukan nggak jelas sih Pak, penelusuran kita kehalang oleh ini. Ya, penelusuran kehalang oleh rasa males. Ya kan? Iya betul. Iya, terus ya. Yang kedua ada lagi Gus. Rasa males banget. Iya betul. Males banget yang ketiga. Males banget anjing. Cile anjing. Serius. Oke. Apa yang kita bahas nih? Kasih tahu Oke, teman-teman. jadi gimana ya? Jadi Belakangan ini apa sih? gue lagi apa ya? Lagi seneng banget nih ngebahas tentang hal-hal viral akhir-akhir ini gitu kan. Dan gue sering banget lihat, kebetulan kan emang kita punya akun TikTok nih. Salah satu dari tim kita nih, kan dia ada nge-handle TikTok, dan kemarin gue sempat ngebuka TikToknya. Isinya itu rame banget tentang hal-hal apa sih namanya, santet gitu lah. Si siapa tuh Profesor Irwan ya, siapa? Ferry. Ferry. Ini langsung kita tag orangnya aja Gus Ferry Randi ini. Iya, itu gue jelasin dulu, Emang dulu. dibahas apa tuh? Jauh coba. Iya, jadi dia kan ngomong katanya dia tuh nggak percaya sama santet, terus ya kayak pesulap merah, dia kan nggak percaya sama santet. Jadi gue di sini pengen saling sharing aja nih sama lu. Kita punya persepsi, kita punya penilaian, dan sekarang kita mulai berdebat nih. Jadi bukan berdebat sih, kita apa ya? Menuangkan pikiran diskusi aja Gus tentang ya, masalah santet ini gitu. Tentang masalah santet. Ya, mungkin lucu sih dibahas masalah hal-hal yang maksudnya itu Membunuh tanpa menyentuh. lucu, bukan ke arah santetnya. Misalnya lucunya itu, misal santet ini kan emang dari berita akhir-akhir ini di Indonesia, yang tadi menurut gue itu dia 90% orang Indonesia itu percaya sama santet. Nah, tapi karena ada beberapa kayak konten kreator, terus ada orang yang psikologis, yang ahli psikolog lah gitu, mereka ngejelasin bahwa ini tuh kayak sebuah kebodohan atau apalah, akhirnya tantang segala macam. Jadi ada merubah hampir sebagian besar manusia di bumi ini, di Indonesia aja. Ya. Manusia di Indonesia ini jadi kayak langsung berubah pola pikirnya jadi sedikit 50-50 ya kan. Gue setuju juga nih sama lu Gus. Jadi kita mau coba ngebagi nih ya kan, 50-50. Karena lu di tengah, lu netral aja. Jadi lu berarti nanti ini, coba tuangkan pikiran lu. Garuda di dadaku. Iya, lu netral aja. Berarti ini pembahasannya antara percaya dengan santet. Oh, gue yang percaya nih ya. Emang gue sih nggak percaya dengan santet. Oke, jadi kalau gue sih ya, gue sih gimana ya? Gue sih percaya ya, karena jujur aja gue kayak konten-konten yang Profesor Perry ya kan, model Profesor Perry, terus si pesulap merah siapa namanya, Marcel ya kan. Gue jujur aja sih sama konten-konten yang lain sih gue setuju, tapi kalau soal santet yang dia nggak percaya, bertolak belakang gue nggak ingin nih. Lu gimana? Ya kalau gue setuju lu yang pertama tadi lu bilang kalau orang kita tuh sekarang udah mulai kayak berbalik lah pola pikirnya. Iya. Pintar sih. Coba lu ingat-ingat ya Gus, dulu kita kan masih banget percaya yang namanya kayak batu ponari. Oh, iya. Terus juga ada tapi kalau itu gue nggak percaya sih. dulu boy. Maksudnya Iya. itu kan spiritual juga. Iya. Kita Tar lu. Apa? Ini soal batu ponari ya. Ini lu percaya atau enggak ya? Gue tahu lu waktu itu pernah nggak yang kata ponari waktu itu dibawa ke daerah Kabupaten Bogor di mana buat ngobatin. Itu gue kenal. Lu percaya gak orangnya? Gue belum cerita sama lu ngomongin ponari. Gue kenal sama orang yang diobatin. Oh, kenal orang diobatin ponari iya, itu. Dan si ponari itu batunya tuh ditaruh kayak kotak peti gitu. Kayak dengerin gue dulu, kayak kotak peti, ya kan? Karena dan nih gue nggak mau nyebutin orang yang gue kenalnya ya. Takutnya dia pasti malu banget. Itu setiap ketemu gue ceng-cengin itu. Iya. Jadi kata si dia bukan ponarinya sih, gue nggak tahu ya, kayak dia diem aja orangnya gitu. Tapi kayak dia orang pendiam. Kayak orang yang gue rasa sih ini bukan salah ponarinya ya, itu salah orang yang ada di belakang ponari. Gue rasa itu dia yang memanfaatkan momen ya, yang nyari cuan lah di karena ya orang-orang Indonesia saat itu kan. Saat itu jadi orang di belakangnya itu nyari keuntungan gitu kan tentang batu ponari itu. Dan gobloknya bilang gini, ini batu jangan dipegang nanti kenapa-napa. Ini gue sumpah nggak bohong, gue nyolek
alhamdulillah aku masih aman. Oh lu ada di pas lagi pengobatan itu ada di situ? Ada di situ, gue ngobrol, gue berenam. Pertama satu ngomongin soal kalau misalkan pokoknya intinya harganya sekian, terus lu dikasih ini buat mandi, ini ada air buat mandi, ini buat minum, buat cuci muka, itu beda. Padahal mandi sama cuci muka sama ya, cuma kalau mandi sama minum mungkin oke, tapi Ya oke ya. Iya itu sih itu waktu itu ya gue lupa, pokoknya itu daerah Kabupaten Bogor gue lupa, dan teman gue itu yang ngundang si Ponari itu, dan bayarannya saat itu sih lumayan sih. Tarifnya? Ada tarif. Dan temen lu itu sakit apa Pak sampai harus Ponari turun Aduh, tangan? nggak bisa ngomong Oh, soal aduh. itu. Kalau Itu yang gue penasaran bro, maksud sakit gue. sih variasi ya, variatif Iya. semua bisa disembuhin dengan hal-hal seperti itu Pak. Iya. Sakit apa bisa Cok? Karena setelah hal itu sih ini ini di luar konsep santet ya. Jadi apa ya, menurut gua hal-hal kayak gitu sih masih bisa kita sembuhkan dengan pikiran. Karena Iya. pikiran itu yang akan merubah. Gua pernah dengar tuh orang ada yang ngomong katanya pikiran itu bisa merubah apapun gitu, kayak saat lu bilang ini dingin tapi lu pegang dingin padahal aslinya nggak dingin gitu loh, gue lupa. Nah, Kalau si siapa dulu gue lihat podcastnya Om Deddy Iya, gua Corbuzier. pernah denger tuh. Gue pernah lihat tuh katanya. Jadi ada orang kalau ada yang salah dikoreksi ya. Jadi ada orang dia tuh salah satu mekanik freezer. Dia benerin freezer, saat dia masuk ke freezer itu dia benerin, dia kekunci dalam freezer itu. Terus habis itu dia cuma nulis di kertas katanya di hari pertama katanya saya kedinginan. Terus yang kedua hari kedua itu dia bilang tangan mulai nggak berasa gitulah. Hari ketiga akhirnya dia meninggal, dan pas dicek ternyata freezer itu rusak. Gitu. Jadi kayak itu tuh pemikiran kita aja gitu, karena kan apa yang kita pikirkan itu dia bakal merubah sifat merubah perilaku, dan perilaku itu akan merubah tindakan. Jadi apapun yang lu pikirin itu akan merubah hidup lu beberapa tahun ke depan lah gitu. Ayo kita lanjut tadi Ya, lu baik, menarik. Anjing Enggak, mana tadi mana kalau Ponari tadi kan Iya, Iya, sampai aja ya. gitu, Sampai ya. kita kenal Iya. ini. kalau orang-orang dulu tuh masih gampang banget percaya gitu. Dan media juga mau ngejual Gus, maksudnya Banget. dibandingin Asli. sekarang. Iya. Kayak ada lagi juga dulu yang betelor. Orang Betelor. Iya pernah tuh. Oh iya gak tahu itu. Tahu Pak, betelor. Itu nggak tahu pas diusut-usut tahu apa? Dia Dia masukin masukin telur sendiri, ke bawah. anjir. Oh iya. Kan sorry, maksudnya Om. orang mayoritas tuh masih percaya lah dengan keajaiban itu. Ya, kalau di India ada tuh aksi yang ular palanya orang. Ada Oh, gue belum lihat gue. ular tapi palanya orang. Dia pakai ini ya, dia pakai kostum. Jadi lu di kotak doang. Oh, iya, Pala lu itu nongol gua gini, tahu. di sini ada ular-ularan. Itu kayak- yang nongol pala lu Itu doang. kalau di Indonesia yang kayak dulu yang anak durhaka ikan pari. Nah tau iya gak lu? kayak gitu. Itu kayak gitu. Cuma Konsep itu kalau zaman di, dulu itu di udah India lama. itu di pasar malam ada. Iya. Aku pindah kalau memang dari luar. Oke, back to the santet. Oke. Nah, lu Nah kalau gue sih, percaya atau enggak? gue pribadi ya kalau sihir ya, santet kan sihir ya. Iya, kita ini Kita dulu ya. mengerucut Kita aja sepakat ya. dulu ya. Iya. Sepakat dulu Sepakat dulu kalau nih. santet itu Ini yang sihir. kita bahas. Emang satu sih. Iya, Iya, kita sepakat maksudnya- dulu, karena ada yang enggak katanya bilang santet itu dari Indonesia. Ada yang bilang santet itu dari Indonesia. Emang itu iya ada yang bilang gitu. Jadi sihir itu mah sihir dari luar, kalau santet itu punya Indonesia. Enggak, ya maksudnya dengan pola atau caranya yang dilakuin itu ya dari apa yang pernah gue denger, gue lihat dari film-film itu ya sama aja. Cuma sihir itu kan bahasa Arab ya kan. Nah kalau bahasa Indonesianya di santet itulah pokoknya. Ini apa kita kerucutin lu Gus. Santet yang dimaksudkan menyakiti seorang ya, orang lain kan. Lagi sehat. Ya, lagi sehat terus sakit kan, Iya. bukan yang kayak misalkan kita pesugihan buat ngelancarin usaha. Nah, itu lain ya. Ya, kita bahas sampai Ya gitu kalau dulu. santet ya, literally gue sih nggak percaya. Lo nggak percaya? Kayak Ada kita yang santet. ah, Bukannya gue mendiskreditkan orang-orang yang ngilmu gituan ya. Cuma yang gue denger dan gue alamin kan itu cuma kayak lu nih misalkan, gue cuma denger cerita lu, temen lu pernah kena santet. Nah, Oh. nggak pernah gue seumur hidup gue pernah denger dia kena santet gitu loh. Dia ngerasain gue dulu kena santet bla 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 tetek bengek, diceritain gue nggak pernah. Dan gue juga keluarga alhamdulillah nggak pernah ngalamin. Cuman kalau kayak pesugihan gitu yang bikin kita sama cewek gitu loh Pak. Apa sih? Pemanis lah. Iya, Narik kayak manis.
Apa sih jembut namanya? perindu apa namanya dulu? Jembut perindu. Itu mah Ya kayak gitu Pak, menarik karisma orang. Tusuk lah. Tusuk yang Oh, kayak gitu. Tusuk. Oh itu sih maksud gua masih masuk akal. Maksudnya memang Masih ada lah, tapi ada. kalau santet ini Karena memang lu meyakini bahwa itu nggak ada. Nggak ada. Gimana orang masukin paku ya kan? Ya kan paku Itu beli sama lu. gitu kan yang Apa? begitu gitu. ya, tiba-tiba Maksudnya, itu pernah gue nanya sama lu. menyakitinya anjing. apa? Itu dia maksudnya tuh, Gus gimana sih Menyakitinya caranya orang dalam artian gitu loh. Gak masuk akal. Maksudnya kenapa lu nggak kasih penyakit aja gitu? Penyakit yang literally kronis gitu. yang kayak sakit jantung gitu. Iya, misalnya. sakit Maksudnya jantung. sakitnya benar-benar berdiagnosis Emang ada. diagnosisnya ada. Tapi santet ini memang tipikal yang kalau ini dia tuh di diagnosa nggak ada, tapi tuh di badan lo tuh berasa bro. Iya, Santet tuh berasa kayak sakit. gitu. Nah, gue juga pernah nanya sama Gus, kenapa sih santet itu kata gue banyak orang yang kayak dikirim tiba-tiba di perutnya ada beling, terus Nah. ada jarum. Kenapa dikirim itu begituan gitu maksud gue. Gua Bukan gue yang ngirim. Dia Kalau nanya gua sama ya, gua. Dan ini kan spesial Gua lo. tahu. gua Ini logis gua aja nih ya. Heeh. Itu sulap menurut gua. Ya kalau yang itu mungkin Oh. masih sulap. Itu Cuma sulap si orang yang Kayak- seakan-akan dia Oh. punya ilmu. Gua tarik nih, keluarin. Pat. itu kayak kecepatan tangan mungkin ya. Masuk. Itu gua sih logis gua gitu. Mentalis mungkin Mentalis, mentalis, ya kan? ya kan. Cuma ya gue nggak tahu ya itu ada apa enggak. Cuman ya ini dari yang gue tahu itu kan masa lalu tadi ya. Masa Iya. lalu nggak percaya. Kalau gue sih gue bilang kenapa gue bilang percaya masalah penyakit nih. Kenapa nggak dikasih penyakit kronis itu? Masalah kita mulai dari masa jauh dulu aja. Nah, Kenapa gue bilang gue percaya santet ya kan? Karena santet itu nih apa ya, itu udah dari zaman Nabi. Kenapa gue bilang zaman Nabi? Karena di surat Al-Falaq tuh ada. Surat Al-Falaq itu yang apa? Bunyi. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya kan? Dari kejahatan wanita sihir yang menghembuskan buhul-buhul. Buhul-buhul. Nah, buhul itu kayak media santet pada saat itu dan Nabi Muhammad pun dulu takut ini dari media yang gue baca ya, Nabi Muhammad itu takut nih kena sihir dari orang-orang Yahudi, makanya Allah nurunin surat Al-Falaq itu ke Nabi Muhammad gitu. Dan kenapa kalau misalkan nggak langsung kronis aja nih penyakit langsung jantung gini-gini, ya sekarang langsung gini, kita minta sesuatu aja yang baik nyampenya lama gitu kan. Ya kan, apalagi yang jahat gitu kan. Ya mungkin kalau dari versi logisnya ke situ, tapi kenapa nggak yang langsung ini? Karena kalau sakit kayak gitu, misalnya sakit jantung segala macem, ada diagnosa. Ada di Kalau santet itu yang zaman dulu setahu gue dari beberapa artikel yang gue baca, santet itu ada salah satu penyakit yang nggak bisa didiagnosa. Kalau kayak sakit kronis itu bisa didiagnosa, ada obatnya. Capek anjing gue nyatet, ini tiba-tiba sakit apa? Pilek, oh gue beliin Panadol, ya. Gitu. Ya. Ya kan? Terus kayak misalkan apalagi tadi ya gue belum, pokoknya kayak ya, sihir itu sih gue masih percaya gitu kan, karena ada di Al-Quran. Kenapa gue bilang gue Ya. percayanya itu ada di Al-Quran? Gue nggak bisa dong, Ya. gue nggak percaya Al-Quran, sedangkan di situ artinya ada. Terus Nabi Muhammad pun takut dia di apa ini gue takutnya salah baca ya. Jadi kalau emang ada yang paham atau ada pakar, ada ahlinya yang emang maksudnya lu bisa ngajarin kita nih yang tolol ini. yang tolol banget ini ya kan, Betul banget. musuh kita ya. Dia bisa ya sambil share di komentar atau ya kalian boleh saling berdebat lah tentang santet itu benar ada atau enggak. Cuma kalau gue sih gue percaya gitu. Nah, tadi kan lu bilang soal yang di Al-Quran ya kan. Kalau gue pribadi Gus ya, gue percaya tuh sihir tuh kayak cuma beda penyebutan aja sama mukjizat. Kayak Nabi Musa yang membelah lautan, itu kan maksudnya nggak masuk akal menurut gue. Dan sihir konteksnya jahat biasanya, ya kan. Tapi kalau yang itu sebutannya lain lah, entah Oh, berarti mukjizat kalau- atau anugerah atau apalah. Oh ya kan, kalau Nabi Kalau kan Nabi kan mukjizat. mukjizat. Kalau Tapi kan jatuhnya kalau misalkan si orang jahat yang ngetok itu ngebelah, sihir kan. Tapi karena berhubung Nabi yang ngetok, jadi sebutannya bukan sihir kan. kalau itu mah Oh, ini jamu enggak, merah kalau ini. itu beda. Tapi- Itu tapi bener, Mak. mukjizat. Enggak, tadi dulu beda. Nah. Mungkin kalau buat perlawanan sih enggak sih kalau menurut gua. Karena itu bentuk suatu perlindungan Allah. Itu datangnya langsung dari Allah. Dari kalau santet ini datang media dari orang-orang tertentu bekerja yang sama. bekerja sama jin. Jadi beda, Bro. Nah, Kalau berarti misalkan konteksnya jahat kan. enggak, kalau konteks jahat misalnya Maksud gini. gue bukan jahat, musyrik. Lebih arah musyrik lah, Konteksnya syirik. musyrik, Iya kan? ah, Syirik. musyrik. Heeh. Sampai kalau ini kan datangnya dari Allah nih. Mm-mm. Kalau
mukjizat. Kalau sihir ini datangnya dari manusia yang bersekutu sama jin. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ini berarti lawannya bukan mukjizat. Kalau mukjizat sih terlalu logat gitu. Enggak. Kalau mukjizat sih terlalu jauh ya. Lebih ke apa sih ya? Kalau yang baiknya itu ya. Karomah. Enggak. Permainan. Karomah mungkin. Dia juga kayak dia yang menyembuhkan. Zaman dulu kan ada Iya. santet nih. Oh, gue datang ke misalkan ada Tabib gitu ya. tabib sebenarnya ya dia yang bantu ngejembuhin ya itu mungkin Karomah. timbal Medianya, baliknya. medianya, Itu itu. medianya. Itu gue Iya. ngurusin naik situ. Nah kalau gua ngeliatnya tadi pas lu bilang di surah Al-Falaq tuh kan gua nggak ngerti ya, dan gua cuma tahu suratnya doang kagak tahu artinya, sumpah baru tahu tadi. Terus gua pikir mungkin aja nih ya, mungkin doang pada saat Rasulullah udah wafat itu kekuatan sihir Disegel pas mobil. ditutup pintunya Pak. Jadi orang-orang yang tadinya bersekutu sama jin Ya, gitu, itu ada juga bro. yang begitu Itu ada begitu. juga waktu itu di Lalu, kejadian di jadi soalnya nggak terlalu ini Gus, menurut gua nggak terlalu intens. kelihatan Nggak gitu terlalu kelihatan. ya kan. Nah. Beda lah kalau misalkan kayak zaman Nabi kayak gitu kan, ya masa kalau Oh, beda zaman lu bedanya iya beda bahasnya zaman, beda ya. zaman kan. Sekarang kan kalau misalkan orang berbuat sesuatu aja yang nggak masuk akal itu kita gampang melihatnya, walaupun di ujung dunia sekalipun, ya kan. Kita udah tahu nih orang, wah anjing kok bisa begini nih. Nah maksud gua kalau misalkan sihir atau santet itu sekarang benar-benar ada, ya kan, gak mungkin Gus kalau kata gue nggak ke-up sama media gitu loh. Dan yang udah banyak apa sih sebutannya ya, ya kalau orang yang melakukan hal tersebut gitu. Oknum. Bukan oknum, Pak. Oknum lah. Bukan oknum, Pak. Dukun lah, Iya. dukun lah. Ah. Ada bahasa kasar dukun lah. Ya lah, mudah. Ya boleh lah. Betul lah. Biar Iya. biar teman-teman juga paham deh. Iya, banyak yang kayak orang-orang yang nggak percaya terus ditantang. Ya mesti kan lu ditantang untuk melakukan hal yang sering kali lu lakukan gitu. Saben hari lu malah ngeduitin itu gitu loh. Itu pekerjaan lu, masa lu nggak bisa. Kayak gue deh. Gue istilah kata gue jualan kaca ya. Heeh. Bro, coba lu potongin kaca. Tak, gue gak usah ragu gitu loh. Emang itu pekerjaan lo. Memang pekerjaan lo. Tapi kalau menurut gua nih ya, kalau menurut gua soal kayak gitu, Iya. hal kayak gitu tuh orang yang emang bisa, menurut gua emang dari dulu itu nggak pernah banyak cacicu. Maksudnya cacicu itu dalam artian kayak saat lu minta coba lu buktiin nih kalau gua bisa, ya udah gitu, gue nggak perlu tunjukin gitu, kecuali kalau emang lu ada dendam personal sama gue. Justru menurut gue ya orang-orang yang bilang katanya mau apa namanya, menurut gue orang-orang yang bilang dia bakal gue santet itu mah itu baru tolol, itu baru kayak dia nyari kesempatan supaya dia buat biar naik gitu. Karena orang yang bisa menurut gue tuh nggak bakal segoblok itu, nggak bakal asal-asalan gitu. Kayak masalahnya ini hal itu bukan hal sepele kayak lu nyuruh kayak lu bisa nggak loncat 2 meter, oh gue bisa loncat 2 meter, tapi kan nggak seremeh itu maksud gue. Nggak seremeh itu Iya, kalau masalah perasaan bisa ini. begini gitu kan, karena itu akan merubah, maksud gue itu bakal merubah suatu pemikiran orang banyak. Takutnya gini, misalkan nih orang nih, contoh nih misalkan ada dukun ahli santet nih, dia bisa misalkan, tapi dia ada di ambang pengen taubat gitu. Oh, Iya. Takutnya saat dia tahu nih apa yang dia lakuin ini ternyata selama ini tuh musyrik, kesalahan. Akhirnya dia mau taubat tapi dia pengen nunjukin kalau dia itu bisa, malah jadi menyebar. Apalagi sekarang kan bocah-bocah sekarang kan lu tahu sendiri ya kan, dia percaya lah. Maksud gue dia tuh oknum dukun itu yang mau merubah ke masa yang jauh lebih berkembang, jauh lebih bagus, karena hal sepelenya dia, ketololannya dia, jadi ngebuat jadi kayak zaman jahiliyah lagi jatuhnya malah gitu. Bukan jahiliyah ya, setara jahiliyah lah kalau masih hal-hal kayak gitu maksud gua. tapi pengalaman lu sendiri Pak, Nah kalau nih, buat lu kan pengalaman sebagai kontra nih, Iya. ya sebagai Iya, pro. lu Iya. sebagai lu percaya bahwa santet itu ada ya. Lu pengalaman sendiri lu pernah enggak menyaksikan kayak enggak kalau itu enggak atau kerabat saudara lu pernah gua kalau santet. diguna-guna gitu, Kalau santet enggak ya. Kenapa orang gua terdekat lu gitu? enggak pernah. Gua jujur aja pernah. Gua percaya karena ada surat Al-Falaq itu doang. Oh, karena Percaya. bulu-bulu yang ditiupkan oleh Iya, wanita sihir ya. Al-Falaq itu misal di surat Al-Quran ada, ya gua Islam, ya gua nggak mungkin lah gua nggak percaya gitu kan sama Al-Quran. Tadi yang lu bilang itu ada juga yang gue bilang kalau pas meninggalnya Rasul itu kayak Pintu-pintu jin tuh yang tadinya bisa
gampang gitu apa info-info dari surga ya kan, istilah kata orang-orang bisa tahu dari jin gitu ya, mungkin ditutup lah apa gimana apa namanya dimensinya aja ya kan, yang tadinya bisa mudah tadi kata lu ada juga mungkin dijelasin di Quran. Itu bukan dijelasin di Quran. Jadi ada juga kisah sahabat Nabi, gue lupa namanya siapa, dia juga diserang. Bukan dia mah diguna-guna gitu. Iya pokoknya dia diguna-guna di, gue lupa lagi anjing apa ya. Pokoknya kayak disantet, akhirnya dia baca surat Al-Falaq sama Anas sama zikir sebelum tidur 3 hari berturut-turut, hilang ininya hilang efeknya. Gue lupa itu apa namanya, orang tolol ya kan. Gue itu percaya bu yang kayak begitu. Yang nggak lu percaya ini maksudnya gimana bro? Maksud dalam gua artian tuh santetnya ini nih kayak yang zaman sekarang nih ya, kalau ada orang enggak, kalau itu kan kontes zaman dulu ya kan, zaman dulu kan dengan peralatan yang nggak secanggih sekarang ya kan. Itu balik lagi ke yang kata gue tadi sih bro, gue rasa yang emang orang-orang yang nantangin yang berisik itu cuma kayak pengen nyari panggung kalau menurut gue. Iya kasih panggung tuh orang kayak gitu. Iya, yang dibilang mau nyantet si A, si B, si C nggak ada. Yang siapa idola lu tuh yang di pusaka? Siapa anjing? Yang ini bantal. Iya. Itu kan es kopi gitu. Iya, namanya gue lupa. Gue juga nggak penting tuh. Gue sumpah demi Allah gue itu jadi gue gue nggak tahu. Gue demi Allah belum tahu. Gue tahu. Siapa namanya? Dukun yang udah apa? Bantal. Yang bertobat kan? Gue nggak tahu. Gue nggak. Panggungnya dia seperti itu. Nggak, gue juga nggak tahu riwayatnya. Cuman dia kalau diundang itu dia selalu ngomong ya pasiennya dia gitu, minta dikirimin ini, minta dikirimin itu. Karena gue pengen banget gitu, gue ngobrol sama orang-orang kayak gitu. Tapi emang kita nggak dapat. Ngobrolnya itu bukan berarti gue ngobrol ini ya, maksudnya gue pengen dia pembuktian, enggak. Maksud gue orang-orang kayak gitu tuh pemikirannya keren nih kayaknya nih, unik. Imajinasinya bagus. Ini gue lebih karena pas gue sih suaranya lu kok hari-hari ngapain sih iya maksud lu gitu. Oh lu bisa gitu sampai kepikiran gitu kan. Temen gue yang lebih unik aja nggak begitu. Kadang gue juga masih nggak habis pikir sama dukun-dukun yang bisa bikin kaya, ya kan? Kenapa dia nggak miskin juga, masih gawe begitu? Ntar dibilang katanya pangkangan gitu. Gue kalau yang itu tuh gue kayak percaya begitu. Gue kalau yang itu. Masalahnya Pak, cuma kalau yang kayak tadi lu bilang yang kayak misalkan kita merasa nggak enak badan terus kita baca surat gitu, itu gue masih percaya gue. Yang itu ya. Oh, tapi gue yang nggak tahu nggak percaya nggak terima gue cuma percaya itu aja. Itu penyakit dari Allah, ya. diambil yang ngambil Allah juga. Nggak percaya gue dari orang, kecuali orang menyakiti, ya dalam artian kita dibegal gimana? Menusuk misalnya gitulah. Jadi yang dimaksud sama dia ini pengiriman santet ini secara loh, Pak. Secara harfiah medianya itu loh, Pak. Medianya. Yang nggak diterima sama si Jamrung ini. Yang dari buhul-buhul itu. Ya dari apaan juga ya? Dari apapun itu gitu. Kayak gue kan tadi balik lagi yang tadi gue pernah nanya malu, kok bisa sih orang ngirim-ngirim kayak beling ke dalam tubuh, paku, entah jarum. Gua kalau itu gue kurang paham. Gue juga nggak pernah riset jauh dan gue ternyata pas diusut punya usut kan ternyata di telurnya itu memang udah di dalamnya ditanamin ya begituan itu tapi ada apa depan mata saya sendiri kayak gitu tanpa media apapun keluar paku. Lu pernah lihat bro? Siapa di mana? Tante gue sendiri kan, tante gue sendiri. Tante lu kenapa? Nggak tahu. Tutup jangan. Nggak, maksud gua ya udah. Ya pokoknya adalah tante gue pernah disantet diguna-guna gitu sama ini nama itu sulap boy. Ahlinya sulap itu kayak gitu. Gue karena kita masih kecil, Reza. Balik lagi. Waktu saya masih berteman dengan Upin Ipin. Gue pengennya ya kalau memang dukun itu seenggaknya dia memang bisa ya. Paling enggak lah itu jangan kayak kalau setiap ngasih panggung punya panggung gitu ngomong gede ya kan. Ngebegoin malaket lah ya, istilahnya. ngomong gede banget masalahnya. Saya begini jadi duit ya kan. Gini duit ya. Gue besok ngaku sakti pasti gue kan seru kan ngaku sakti lu lihat kan gue kan kalau misalnya lu bikin masa apa emang bener ya kan lu bisa ajarin lah orang lain gitu kan, edukasi. Abis ini bikin konten jadi sakti ya lah gue ya. Sebenarnya kalau lu memang sakti beneran sih Pak, gue jadi sakti lah, udah jadi sakti ya besok kayaknya lebih rame gitu gue nggak begitu loh. Lu ada rame gue jadi. Oke, itu sih salah satu pembahasan kita tentang santet ya. Jadi ada tapi santet emang nggak ada cok. Kalau gue sih masih percaya ya. Ada bro, santet itu ada. Nah kan kita tapi bingung kan. dibilang nggak ada
karena Udah mungkin daripada kita yang Nggak ada, berdebat, boy. daripada kita yang berdebat, mendingan buat lo yang percaya atau enggak, lo boleh komen. ini di kan mau bawah. close, Ya terus mau gimana lagi? masih banyak yang belum dibahas Gus. Upin Ipin belum gede. Ya pokoknya intinya apapun yang lo tahu, Mau ngerokok. pokoknya apapun yang lo tahu tentang masalah santet, Santet. ada atau enggak, lo boleh komen di bawah, ya kan? Mungkin sedikit ilmu dari kalian jadi wawasan buat kita, ya kan? Karena apapun itu gue nggak tahu lagi anjing.